Ukhiza 'alal uhud itu kalau terjemahan aslinya kita diminta dibaiat, diminta perjanjian, ahdun alla nad'u qat 'ala man zalamana. Tidak mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi. Apalagi salah faham. Gitu. Apalagi salah faham. Apalagi orang yang mungkin terbawa pikiran, terbawa hoax, terbawa perasaan. Kan banyak. Karena terbawa perasaan kemudian dia menyakiti, ya, kita harus memaafkan, ya. Wala naqulu qat Allahumma man kana faqidhu wa man ghaba ghalina fakhuzhu. Itu kan isinya Hizib Nasr semua tuh, mirip-mirip kan. Ya Allah, siapa yang makar kepada kami, maka makarilah dia. Kayaknya Buya habis bahas makaroni deh. Wa man bagha alaina fakhuzhu. Siapa yang berbuat berlebihan kepada kami, maka siksalah dia. Wa nahwi dzalik, ya. Atau yang sejenisnya. Usud punya usud, kita cek ternyata Hizib Nasr itu memang mukhtalaf, bukan dari Imam Abul Hasan Syazili, tapi bisa jadi dari ada satu lagi Asy-Syazili juga namanya, Abul Mawahib Asy-Syazili itu apa namanya, ya. Itu ditulis dalam kitab Al-Ma'athir Al-Syaziliyah. Fa inna Rasulullah SAW lamma da'a ala Quraisy bil halak anzalallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Nabi hendak jadi Nabi ini pernah terbersit mau mendoakan kehancuran bagi orang-orang kafir Quraisy. Apa jawaban Allah turun? Kami hanya mengutusmu sebagai penyebar kasih sayang. Walaupun engkau disiksa, engkau dizalimi, tidak boleh membalas dengan doa yang ini. Jadi kita nggak boleh mendoakan orang keburukan, ya. Fastahya minallah, lalu Nabi malu kepada Allah. Lalu teman-teman, di bagian mananya di sini tentang sikap kepada umarah? Ingat teman-teman, saya tidak pernah tertarik berbicara politik. Tapi masyaikh kita para sufi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, punya mauqif, punya pandangan terhadap sufi. Bagaimana cara jaga sikap. Maka manhaj saya itu tidak ada kaitannya dengan NU garis lurus, ataupun NU apa lagi? Ya, N212 atau cebong, kampret, kadrun. Saya nggak ada urusan dengan kalian. Urusan saya ngikutin imam saya, Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ya. Dan saya nggak ada urusan dengan pemerintah manapun ketika berbicara ini umum. Ini kaidah ammah. Nggak ada urusannya dengan Jokowi, SBY sebelumnya, atau sebelumnya lagi siapa sebelum SBY? Lupa, Megawati, Megawan, Habibie, ya, Gus Dur. Saya nggak ada urusan dengan itu. Pendirian saya dari dulu sampai sekarang sama aja. Antum yang ngaji sama saya dari dulu kan, saya begini-gini aja. Nggak ada pro ke sana, nggak ada pro ke sini. Terus kamu apa? Saya pro imam saya. Imam saya bukan Anda, kira-kira begitu, ya. Jadi tolong jangan tarik-tarik saya ke NU manapun. Kebetulan saya sama dengan NU Anda, ya alhamdulillah. Kalau enggak, jangan usah tarik-tarik. Kalau mau serang, ayo sini, kita ketemu berjidal. Gak apa-apa, bermubahasa. Ya, nggak ada masalah. Kita nggak takut juga kok. Kita takutnya cuma kepada Allah. Bahkan saya nggak takut dengan pemimpin manapun. Jadi nggak ada lagi rasa takut di sini kecuali hanya kepada Allah. Insya Allah. Ya. Maka saya nggak takut juga kemarin ngomong di depan para pejabat itu, di depan presiden, wakil presiden. Saya nggak nyoblos Anda. Nggak ada urusan. Urusan saya ikut imam saya, udah. Gitu. Dan ujung dari imam kita kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pangkal hulunya Rasulullah, muaranya Imam Mahdi itu. Saya cuma itu aja, tugas kita nggak ada yang lain. Maka tolong jangan arah-arahkan saya ke sana, ya. Masuk antum jangan giring-giring saya ke politik, ya. Keluar aja sama. Ya, yang ingin berpolitik praktis di sini keluar. Harokah yang kita harapkan semoga disesuaikan nanti dengan minhaj nubuwah. Minhaj nubuwah ini mainnya di ruh rohani di situ sudah ada kebencian. Ente ini salah dikit aja udah kayak
kayak aneh pendusta, ya. Emang kayak nggak ada husnuzon dalam hati, ya. Gimana mau jadi minhaj nubuwah? Nabi itu ketika hendak mau nyalahin orang, yang nyalahin beliau itu ditegur Allah. Copot aja, ya. Pakaian Rasul yang ente pakai itu. Kalau nggak berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW. Itu sebabnya sekarang saya masih pakai kopiah biasa. Karena saya tahu diri saya belum betul-betul ikut sunnah Nabi lahir batin. Pakai sorban, otak jorok kan kacau kan. Mending saya nggak usah pakai sorban dulu. Karena saya tahu pikiran saya belum benar-benar amat gitu. Pakai pakaian Rasul tapi akhlak saya belum akhlak Rasul, makanya saya tahu diri aja udah begini-gini aja lah. Kalau perlu ngajar pakai baju kaos kan. Cuma marah ntar ya. Jadi teman-teman, ana la ahtamu bi ayyi amirin. Ya, saya nggak minat dengan siapapun pemimpinnya. Minat saya cuma satu. Imam saya mengajarkan kalau ada pemimpin doain, selesai. Doain kebaikan. Doakan dalam khalwatmu, dalam zikir-zikirmu. Karena kalau pemimpin ini baik, walaupun kita nggak senang dengan politik dia, dengan langkah-langkah dia kan yang tenang kita juga. Coba antum lihat sekarang Bashar Assad. Orang tenang nggak ibadah di Suriah? Nih Musa kan korban nih, mana Musa? Nih. Musa korban gara-gara Houthiyah, hancur kan negara Suriah, negara Yaman. Nggak nyaman ini pulang. Padahal setengah tahun lebih dikit lagi itu udah beres, udah lulusan apa? Atau Gulf. LC-nya beneran. Nyampe di sini lulusan Ciputat. Tapi dapat berkah. Kalau di sana nggak khatam kutub sita, di sini khatam ya kan. Masyaallah. Alhamdulillah. Coba antum boleh nggak sepakat dengan ini? Tapi ini mauqif pandangan pendirian Imam Sufi di zamannya. Fayajibu alaina sabra, saya bacanya sabru ya. Fayajibu alaina sabru ala jawril hukam wa zulmihim. Gimana tuh? Wajib atas kita bersabar terhadap kezoliman para pemimpin. Tuh, sepakat nggak nih? Ini kitabnya. Apakah saya bohong? Ada hadisnya? Tuh, Buya Zulhasbi bilang ada hadisnya. Kalau antum kali bilang ada hadis ya. Wa nara annahum ma zalamuna. Coba lihat Sufi ngajarin, yang Ahlus Sunnah ngajarin muridnya apa? Ketika ada persepsi kita dizolimi, nara annahum ma zalamuna. Dulu masa lebih otoriter dari sekarang loh. Lebih otoriter dulu daripada sekarang. Kita kemudian berpandangan mereka bukan lagi zalim. Wasullitu alaina illa jazaan li'amalin sabiq minna. Kalaupun kita disakiti, barangkali karena dosa masa lalu kita. Jadi nggak nyalain siapa-siapa. Yang disalahin diri sendiri. Ini pasti banyak nggak. Kalau antum nggak protes Imam Sya'rani ya. Jangan nama Imam Sya'razi. Imam sholat tuh. Walaysa biyadaihim hillun wala rabtun wala jawrun wala zulmun fa innahum la yataharrakuna illa anna harakatuhum al-iradah ilahiyah. Gerak mereka kan tetap saja itu kehendak Allah ya. Dulu saya nggak sepakat dengan ini. Serius, waktu saya mensyarah ini saya masih ingat. Ini mah pendapat Imam Sya'rani. Kita boleh beda. Sekarang saya merasakan benar ya. Wa hakadha yashhadu kullu 'arifin billah yaqinan la dhannan wa taqlidan. Beginilah ahli makrifat memandang. Yang dia pandang ini geraknya Allah, bukan geraknya si pemimpin itu. Gitu ya. Coba antum kalau ke Saudi bisa buat maulid gak? Maka kalau buat maulid di sini, hidupkan cinta Nabi, jangan hidupkan kebencian. Gitu. Kalau enggak, itu bukan kezaliman, itu kesalahan kita yang kemudian Allah berikan. Kalau tiba-tiba saya, ya misalnya nih, bukan saya Buya Asfi lah. Tiba-tiba Buya Asfi dijemput sama polisi enggak? Ya, karena Buya Asfi habis bilang makaroni kan, dilaporkan oleh jamaah, itu penistaan agama bro. Ya, kan bisa jadi begitu Buya Asfi.
Yang nangkep Mancung murid aneh. Dia bilang, Cung, balikin. Balik ya. Beres. فأتأمل يا أخي الزبانية إذا سحبوا العبد إلى جهنم كيف يعذرهم ولا يسميهم ظلمة ولا ينسب إليهم حلا ولا ربطا ولا انكشاف الأمور هناك وهذا الحال مشهور للعارفين بهذه الدار مثل ما يكشف للمحجوبين هناك سواء. Saya masih ingat waktu Habibna Umar bin Hafiz waktu multaqa muasalah namanya di Cirebon. Saya lupa siapa itu anak muda yang mengutip teks Ghazali, tapi yang dia ambil quote-nya adalah agar amar ma'ruf nahi munkar. Tiba-tiba ada seorang kiai senior membantah itu dengan cara yang lembut sekali. Apa kata beliau? Kalau kami Ahlus Sunnah, para masyayikh melakukan seperti yang dilakukan oleh Habil ketika mau diancam bunuh oleh Qabil. Gimana? Kalimatnya ketemu kan? Ali wafa mana Ali wafa nih Hafiz. Ya. Gimana Ali wafa? Ketika Habil diancam itu, apa jawaban dia? In basatta ilayya yadaka litaqtulani, jika kamu hendak menghadangkan tanganmu untuk membunuhku, terus saya tidak akan membalas dengan menghadang tangan kembali. Jika engkau mengancamku bunuh, aku tidak akan mengancammu bunuh. Habil ngomong. Habil itu anak kecil. Yang dewasa siapa? Secara fisik. Qabil. Qabil ternyata bersenyawa dengan iblis. Ketika sesajian dia tidak diterima, kan dia kan memberikan sesajian, tapi yang diberikan tulang-tulang, busuk-busuk. Paling juga siapa yang makan, taruh. Inilah syariat sesajian. Dan besar kemungkinan itu bukan di India, bukan di Arab, tapi di tanah Asia bagian-bagian sini. Kejadiannya, wallahu alam. Karena banyak tradisi sesajian itu masih ada di daerah Asia, Cina, India, dan tempat kita. Nggak tahu bagian mana. Mungkin barangkali India bagian-bagian sini kali. India Meriki. Ya. Kayak gitu teman-teman. Ini jawaban dari kiai ini. Tapi kiai ini dicuekin aja. Saya melihat Masya Allah, ini kiai luar biasa sekali. Insya Allah beliau wali lah. Ya. Alim yang wali. Ya, kan banyak alim yang bukan wali. Alimnya alim kitab doang. Gak bisa merasakan zauk daripada kitab. Ya. Karena ilmunya taklid ke kitab, bukan kitab yang ikut dia. Nah, yang seperti yang saya sampaikan miraran, aksar min marrah. Ya. Nah, summa mimma yakhfa ala kathir. Sebagaimana tidak diperhatikan kebanyakan orang. Annal insan yu'aqabu fi tuhmatin. Orang itu kadang-kadang Allah gugurkan dosanya dengan cara memberikan dia siksaan karena satu tuduhan. Antum dituduh nih syubhat. Ya, atau dituduh misalnya aliran sesat. Apalagi dituduh dokter goblok. Buya Aldomi dituduh dokter goblok karena ikut Maulana Abati kan. Karena ikut Al-Badar. Ini dokter goblok kan. Terus kalau LC apa? Coblok. Itu cara Allah menggugurkan barangkali kita punya dosa masa lalu. Itu cara Imam Sya'rani ngomong. Fayasiru yahlif, tapi kebanyakan orang nggak begitu. Kebanyakan orang mengatakan yahlifu billahil azim, dia bersumpah demi Allah, innahu mazlum, saya dizolimi nih. Padahal itu kesalahan dia. Lisan dia yang bermasalah, yang dia orang lain di sini kasusnya adalah pemerintah, kerajaan, pengadilan, polisi, tentara, gitu. Atau kalau di pesantren guru
Dia yang salah, guru yang dia tuduh. Begitu kan kalau di sekolah? Itu santri-santri yang dari dulu menyerahkan gurunya, kalau dia keluar pesantren bakal jadi pemberontak itu. Ya. Dia akan nyalahkan pemimpinnya, menyalahkan kiainya. Saya udah banyak ketemu santri begitu. Bener, keluar-keluar nggak jadi Ahlussunnah beneran. Cuma label doang Ahlussunnah, pergerakannya enggak. Pergerakannya nyalahin orang pun tiap hari. Ya. Nah, ini nanti akan tambah jelas nih teman-teman. Orang yang ngaku Ahlussunnah, ngaku bertasawuf, akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, tapi tidak ada akhlak ini pada mereka. Antum sudah lihat sekarang. Sama sholawatnya, sarungnya sama, serbannya sama, tapi di bagian adab ini tidak sama. Lizanni annahum aqabuhu min haitsu tilka tuhmah. Karena zon dia, hijab yang ada pada diri dia, dia merasa disiksa oleh kerajaan, oleh pemerintah, oleh polisi. Padahal kalau dia kasyaf, rohaninya bisa terbuka, itu kan perbuatan Allah kepada dia. Siapa tahu emang lisannya zallah, ada kesalahan, melanggar pasal-pasal yang sebenarnya dia mengerti pasal itu, gitu. Bisa nggak nih mereka ini, kita ini semua melihat hal itu, ya? Maka saya setiap hari berpikir, ya Allah, apapun yang rasa nggak enak yang saya rasakan, itu kesalahan saya sendiri dan saya minta ampun kepada Allah. Saya nggak akan nyalain siapa-siapa. Ya. Bisa nggak antum begitu? Kalau torikot kita sama, ya? Bisa nggak begitu? Insya Allah. Ya. Jadi kalau ada perasaan nggak enak, katakan, ya Allah, ini pasti ada kesalahanku di sisimu, bukan ke orang lain, di sisimu, katakan. Yang engkau pandang ini bermasalah, faghfir lana ya Rabb, maka ampunkan kami ya Allah. Itulah makna kalam Sayyidina Adam, Rabbana zalamna. Meskipun yang menjebloskan, yang menggelincirkan Nabi Adam itu iblis, tapi Nabi Adam gak pernah menyalahkan iblis. Antum bisa gak begitu? Ini udah jelas, misalnya kita salah ngomong terus ditangkep, misalnya nanti, semoga gak kejadian ya. Saya berdoa semoga saya gak fizal lah ya. Nah, kita nggak mau juga, ngapain juga begitu kan? Hati-hati loh. Apa yang antum kalamkan mesti didoa. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kalam ini Allah bimbing. Amin. Antum ngomong nih, ya kayaknya gue nih bakal jatuh nih, diaminin malaikat jatuh. Dulu Bahauddin, Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi, pemimpin Naqsyabandiyah. Beliau mengatakan, kayaknya saya mati nanti tua aja begini nih, dengan sakit ini nih. Diaminin malaikat yang bersama sama dia. Ketika tua, dia ingat-ingat, kenapa saya sakit begini terus? Jadi dia punya suatu penyakit yang nggak bisa hilang. Datanglah seorang wali bilang, karena kamu waktu mudamu doa begini, diaminin malaikat. Ente kan wali. Ya sayang ya. Itu kejadian. Jadi kalau pernah mengalamkan itu, bayar kafaroh aja. Ya Allah, semoga ini tidak terjadi. Bayar kafaroh itu dengan sedekah. Kita sedekah dengan orang. Jadi dari dulu teman-teman, Nabi itu mengajarkan bayar kafaroh itu udah sering. Udah sering. Misalnya ada kesalahan apa, kafaroh. Salah apa, kafaroh. Itu banyak, coba lihat di Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi. Saya banyak ketemu riwayat itu ya. Ya. Nah, antum nulis status nyinggung orang. Nah, bayar kafaroh no. Ya, itu serius. Secara ilmu hakikat harus bayar kafaroh. Ilmu hakikat lah ya. Bayar kafarah. Ada nyinggung gak hari ini statusnya? Hah? Gak cuma nyinggung, lebih dari itu. Lebih dari itu. Makanya apapun yang orang kalamkan, misalnya Buya Hasfi pendusta, pembohong, penjilat, gak usah dibalas, gak usah tersinggung, biarin. Jika mereka tidak membayar kafarahnya, kita kan nggak begitu misalnya. Nanti mereka akan diikop oleh Allah. Itulah caranya ini, teks ini ngomong itu. Mereka lagi diuji. Atau kita ngomongin orang tertentu dan dia bukan seperti yang kita omongin. Nanti kita akan diikop oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah untuk menggugurkan ini.
Di saat itu terjadi, kita memandang ini dizolimi orang itu, atau kita memandang ini tamparan Allah untuk kita. Ya. Namun kita berdoa, waqina syarra ma qadait. Ya Allah, jaga kami dari qada yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. Ini sampai di bagian bawahnya itu disebutkan teman-teman. Waqad yubtalal 'abdu aidan bil 'uqubati min haitsu syamatatihi bi ahadin uqiba. Ada orang disiksa atau diuji sama Allah cuma karena dia nyakitin orang lain. Antum menasehatin pemimpin atau ngata-ngatain pemimpin itu beda loh. Yang disebut al-jihad al-akbar itu apa? Qauluka ittaqillah ala imamin jair. Engkau mengatakan bertakwalah kepada Allah, wahai pemimpin. Ya. Kita nggak usah ngomongin, hei pemimpin yang zalim, jangan ngomong begitu. Qauluka ittaqillah itu aja. Nasihat kamu untuk membimbing pemimpin supaya dia takut. Ini salah, ini kayaknya nggak belajar badi ma'ani balaghah. Jadi dia bilang, hei pemimpin zalim, takut kepada Allah. Itu salah baca hadis tuh. Kalimat hadisnya, jihad yang tinggi itu, engkau mengatakan ittaqillah, takutlah kepada imam yang zalim. Yang zalim ini jangan dibaca, nggak mau terima dia entar. Ini contoh nih, kita nih mau saling nasihatin, tapi antum sindir-sindiran, mau terima nggak? Nggak mau loh. Ya, main sindir-sindiran, mana kita mau terima? Apalagi dikata-katain, mau nggak? Ente mau nerima nasihat orang yang ngata-ngatain ente, bisa nggak? Gak bisa. Kita itu hanya mau nerima kalam orang yang lembut kepada kita. Itu temen loh. Gimana kalau musuh? Udah musuh, ngata-ngatain, nyebarin hoax, habis itu bilang aneh menasihi ente, ya salam. Nggak ada begitu. Ini ciri-ciri orang benar menasihati. Sebelum dia menasihati, dia berdoa dulu, ya Allah, beri hidayah aku supaya istiqamah, tidak cari muka. Lalu beri hidayah orang yang aku nasihati. Jangan lupa, kebanyakan orang menasihati niatnya hanya meluruskan orang lain, dia lupa meluruskan dirinya sendiri. Ya kayak kelompok itu tuh Khawarij bilang Allah yahdik, semoga Allah berimu hidayah, tapi dia lupa mendoakan dirinya. Akhirnya dia sesat, orang lain dapat hidayah, ya kan? Jadi terima kasih atas sebutan saya sebagai pendusta, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Judulnya apa istilahnya? Kalau bahasa orang YouTube tuh ngasih judul Al-Minan Al-Kubra. Ini sikap sufi. Masih imam siapa? Sya'rani. Wa mimma an'ama Allah tabaraka wa ta'ala bihi alaih. Salah satu nikmat Allah kepadaku, ta'zimi li wulati zaman zahiran wa batinan min qadin wa walin wa muhtasibin wa kashin wa shaykh arabin. فإن هؤلاء قد رفعهم الله تبارك وتعالى علينا في هذا الدار بين الناس والأدب معهم مطلوب شرعا وعرفا بحسب استقامتهم ووجاجهم وهذا الخلق قل ما يفعله من الناس مع ولاة الزمان باطنا أو خاليا عن الإلال. Ngerti nggak? Paling Darsundion yang ngerti ya. Ta'zimi nikmat Allah kepadaku, kata Imam Sya'rani, Imam Sufi, imam saya, imam antum semua. Adakah Ahlus Sunnah yang tidak menghormati Imam Sya'rani? Nggak ada, semuanya ta'zim ke beliau. Kata beliau, aku merasa dapat nikmat karena bisa menta'zim lulatiz zaman, para pemimpin. Zahir dan batin. Apakah itu pemimpin itu bentuknya qadhi,
walin itu menteri atau gubernur atau presiden atau PRT, PRW, apa lagi? Pak Lurah ya. Wa muhtasibin wa kashifin wa syekhin, itu semua jajaran-jajarannya sampai ke bawah. Antum nggak mentakzim mereka, harus hormati. Jadi kita kalau ketemu wali kota, kita hormat. Ketemu antum nih nggak nyoblos dia. Kalau aneh kan mah nggak nyoblos wali kota yang kemarin kita ceramain. Karena waktu pas nyoblos ada udah pindah. Udah pindah ke Depok. Tapi KTP masih di sini kan? Nggak nyoblos. Saya juga baru tahu namanya kemarin kan. Ya. Sebelum ceramah doang, ada namanya. Yang menganggap zahirnya manusia yang ngatur, memilih segala macam. Tapi pada hakikatnya siapa yang mengangkat? Qad rafa'ahumullah, Allah yang angkat mereka. Oh bukan kita yang milih, berarti antum musyrik. Kenapa musyrik? Adakah di alam semesta ini sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Gak ada, ya? Gak ada kan? Oh ini Jabariyah kepalamu. Ini kita ngomong tasawuf, bukan ngomong bab akidah. Ini bab zauq, bukan bab i'tiqad. Ini bab zauq, bab rasa. Bab musyahadah, batinnya mandang siapa. Kalau Jabariyah lain, dia bab akliyat. Kita nggak ngomong bab akliyat, kita ngomong bab zauqiyat, ya, rasa. Allah lah yang mengangkat mereka, memilih mereka fi hadzal dar. Walaupun antum yang nyoblos, tapi tetap saja Allah yang menentukan. Fi hadzal dar bainan nas. Allah yang pilih mereka di antara manusia di bumi ini. Wal adabu ma'ahum, adab terhadap para pemimpin itu matlubun syar'an au urfan, baik secara syariat ataupun secara adab. Walaupun kita gak nyoblos dia, dan saya sudah katakan kepada antum semua, saya gak nyoblos pemimpin sekarang. Ya itu ijtihad saya waktu itu ya. Dan ketika saya datang diundang ke Kemenak, bukan berarti saya juga pro beliau ataupun pro Kemenak, gak ada urusan. Justru di Kemenak, coba antum tanya sendiri sama menteri. Malah saya menyarankan beliau supaya minta maaf aja lah Gus. Mungkin maksud antum benar, tapi orang tidak menangkap maksud antum itu. Meminta maaf aja sama umat. Mungkin ukhuwah Islamiyahnya terganggu, ukhuwah watoniyahnya oke. Kan watoniyah yang dari dijaga kan? Ukhuwah persaudaraan sebangsa, setanah air, supaya orang yang non muslim tidak terganggu oleh azan. Tapi dia nggak bilang azan kok, toa kok ya. Saya tanya lagi, ente bilang gua toa atau azan? Toa, saya bilang gitu. Dan teman-teman, itu sebenarnya kalau itu diterapkan, yang rugi komunitasnya Gus Yakut. Karena dia orang NU. Orang NU lah yang suka yasinan pakai mic. Orang NU lah yang suka sholawatan pakai mic. Bener gak? Nahdiyin loh. Tapi saya jadi paham, jangan-jangan itu lagi pecah internal kalangan Nahdiyin habis muktamar kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak masuk ke dalam itu ya. Jangan ya. Jangan bahasa Arabnya Bu ya? La. Bahasa Arab apa tuh? Bahasa Arab Aciputatiyah. Bener nggak? Kalau Gus Yakut itu NU atau Muhammadiyah? Oke. Yang demo NU apa Muhammadiyah? Atau Salafi? Atau Ikhwani? Atau siapa? Saya nggak tahu. Saya nggak ikut berita. Yang demo siapa kemarin? Ya? Atau HT ya? Mereka justru kan nggak pernah yasinan. Ya? Mereka pernah sholawatan nggak? Sholawatan tutup jalan nih kan? Kasam toa gede-gede. Ya Rabbi sholli. Nggak ada. Ajakannya doa bareng, pasti nggak mau doa deh. Ngeceknya gitu, Al-Fatihah, pasti diam-diam aja dia kan pura-pura nangis. Jadi kita pimpin doa dia berdiri, dia nggak mau didoain, maunya dikualatin. Ya salah. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, ini kalau kita pikir-pikir benar kan? Yang rugi dia kan? Bisa-bisa tutup semua tuh majelis Nahdiyin, Aswaja NU tutup semua.
Jadi khalas ya, al-khabar laisa kal mu'ayanah. Kabar yang antum dengar apalagi dipotong-potong. Saya nggak tertarik dengan itu. Dan pesannya saya sudah sampaikan. Apakah beliau menanggapi dengan baik? Saya lihat sih wajahnya menanggapi dengan baik. Cuma apakah beliau nanti buat video klarifikasi, wallahu alam. Ya, kita nggak tahu. Dan saya melihat kalau bab politik nggak ada yang adil, teman-teman. Saya nggak pro Ahok, tapi waktu Ahok minta maaf, nyebar nggak videonya? Rocky Gerung bilang kitab suci itu fiktif, dia minta maaf nggak? Nggak ada minta maaf. Dilaporin nggak? Saya juga nggak ada urusan sama Rocky Gerung. Kita cuma bandingin doang nih. Si Ahok cuma ngomong satu ayat, ini mah semua ayatnya dia bilang fiktif. Benar nggak? Kitab suci itu fiktif. Semuanya dari awal sampai akhir, dan semua kitab, bukan kitab Al-Quran doang. Sehari semua agama demo tuh. Demo yang Rocky. Sorry ya Bang Rocky, saya tidak bermaksud memusuhi Anda, cuma memberikan analog. Analog. Apa kata beliau? Hadzal khuluq qalla man yaf'aluh. Adab ini sedikit sekali yang sanggup melakukannya. Minan nas, bener ya sampai sekarang ya. Makanya mungkin kita yang sedikit itu. Amin ya. Antum nggak pro siapa-siapa, tapi bisa menghormati. Mungkin antum nggak nyoblos dia yang sekarang jadi menteri, ya kan? Tapi antum bisa hormat kepada kedua-duanya. Kalau saya malu, kenapa saya malu? Katanya kan ustadz, ya kan, buya, dapat ijazah tarekat, katanya sih gitu. Tapi nggak bisa salamatus sodr, menselamatkan kolbu dari kebencian. Kalah nggak saya sama yang jadi menteri itu? Kalah nggak tuh? Ya kalah jauh. Saya nggak mau saya kalah jauh sama dia. Ya, dia bisa. Dia orang yang bertarung mau kuprak-kuprak meja kan. Betul nggak? Tapi dia bisa memaafkan dan mau kemudian seorang negara begitu, orang yang tulis dia mau masuk. Saya berpikir keras, ya Rob, kayaknya hatiku lebih keras dari dia. Allah alam bisawab, kita nggak tahu. Ya. Salamatus sodr ya, kalau ngaji kitab tasawuf jangan cari kesalahan orang mulu. Ya. Ini tanda nggak ada itikat baik, nggak ada itikat baik untuk memajukan negeri. Adanya cuma itikat nyari kesalahan orang. Ya. Yaudah, antum nanti laporkan Imam Sya'rani ya. Kritik nih Imam Sya'rani. Beliau mengatakan betul ini sedikit sekali yang melakukan. Jadi jangan kaget, orang-orang kayak antum ini nanti nggak banyak yang akan mau nggak nyoblos pemimpin, nggak suka sama dia, tapi bisa menghormati dia. Nah, bisa nggak begitu? Insyaallah. Ini nih, coba lihat. Guru beliau Sayyidi Ali Al-Khawas mengatakan, yanbaghi lana an nu'azzima al-wulata wa nukrimahum adaban ma'allah. Jadi menghormati pemimpin itu bukan karena dia partai A, partai B, menyenangkan diri kita, bukan, nggak ada urusan. Ta'adduban ma'allah, adaban ma'allah, karena kita beradab kepada Allah. Allah lah yang mengizinkan mereka. Kalau mau datang kepada mereka, kasih nasihat, bukan kasih caci maki. Satu majelis akan dicabut nuzi'at anhul barakah, akan dicabut keberkahannya jika mulai membicarakan ghibah, keburukan orang, apalagi keburukan ulama dan pemimpin. Tolong tinggalkan aja majelis begitu. Ada majelis isinya memburuk-burukan orang, caci maki orang, tinggalkan itu majelis. Karena itu majelis nuzi'at anhul barakah, nggak ada lagi keberkahan di dalamnya. Ya, jadi kita nggak boleh ngomong-ngomong itu udah cukup. Antum punya hubungan nih dengan seseorang, isinya menggibahkan orang, bukan mencari solusi. Tutup hubungan itu, ganti yang baru. Udah cukup ya, kita ganti topik, gitu aja. Maka kalau membicarakan orang pun tujuannya mencari jalan keluar, bukan memperbanyak masalah. Emang antum seneng sahabat kita bermasalah? Seneng nggak? Antum seneng ada teman kita khianat?
Sedih kita, bukan malah kemudian kita senang. Kalau antum senang, fi qalbika syai'. Di kolbumu ada kebencian, ya, ada hikd. Ya, kita nggak pernah senang, malah kita sedih sekali jika ada yang nyebrang. Jika ada yang kemudian malah menjadi syak, was-was, itu kan malah kita sedih. Bukan mendoakan keburukan. Oh, dia mau membicarakan kamu jelek-jelek, biarin aja. Ya, antum kalau ke majelisnya Maulana Abad itu, aneh disebut gila, disebut sombong, disebut belagu, udah lengkap deh. Disebut goblok juga pernah. Lengkap, saya makan semua. Kan yang ngomong ini saya kan nanti dapat ikop setir sama Allah ya. Selesai kan sesuai dengan kitab yang tadi. Orang itu diikop, diberi ujian sama Allah sesuai dengan dia nyakitin orang beberapa kali. Gitu. Jadi tolong kalau betul bertasawuf, betul berahlu sunnah, betul berasy'ariyah maturidiyah, atau antum bersalafiyah. Kalau Imam Abu Ja'far Thahawi mengatakan, kami diperintahkan, meyakini bahwa wajib mendoakan para pemimpin wa in jara, meskipun zalim, ya. Mendoakan kebaikan. Karena kalau mereka baik, kita baik semua. Kalau pemimpin kita nih baik, kita bisa buat majelis suka-suka kita loh. Meskipun antum nggak nyoblos dia, antum nggak nyoblos karena nggak ada KTP ya. Lagi di tol. Lagi di tol. Banyak sekali ini kalimat-kalimatnya, ya dibaca sendirilah ya. Makanya ada di satu quote yang saya lupa di bagian mana halamannya, beliau mengatakan, saya sedikit sekali melihat para sufi inkar kepada Umar di kitab ini. Ya, antara Minan Kubro, Matubulia. Kalau di sini kalimatnya tadi sudah kita klarifikasi dan terima kasih sudah mengingatkan. Tapi kalau mau nasihatin orang atau mau supaya ditonton orang, nggak usah lah pakai kalimat-kalimat yang begitulah ya. Ya takutnya nanti Allah yu'aqibuka, ya. Allah mengiqab anda nanti. Itu aja kawannya. Kalau saya nggak ada masalah, karena saya sudah kenyang dibilang orang syubhat. Udah nggak ada apa-apa kok. Dok, ente bilang aneh syubhat nggak? Bilang dong sekarang. Dari dulu awal saya keluar dari kelompok itu, saya sudah dibilang Jahmiyah, Razi Dolal. Dari dulu saya sudah biasa disebut sesat. Waktu saya belajar thariqah, saya disebut gila. Saya tanya balik, ada dokter gila? Saya tanya gitu. Bengong juga dia belum dokter kan. Itu bukan sombong. Itu namanya kabiru alal mutakabbir. Gaya-gayaan dikit lah depan orang yang sok-sokan gitu. Jadi kabirul alal mutakabbir itu bukan melawan orang sombong dengan kesombongan, bukan. Gaya-gaya mainin aja. Jangan serius-serius amat gitu. Bukan sombong beneran, nggak boleh sombong beneran. Kabiru itu kan pura-pura sombong lah engkau gitu. Fa'ala yufa'ilu. Jangan diartiin kabiru alal mutakabbirin, ya salah. Jadi orang sombong lah kamu udah orang sombong. Salah terjemah, belajar tasawuf lagi noh ya. Baik, kita halaman berapa nih Bu ya? Udah 8:30 nih. Mau diterusin? Jadi ini kitab Imam Sya'rani, kita alhamdulillah di majelis ini dan khatamnya di sini, Musaib. Kita pernah menghatamkan Darus Sunnah, tapi udah bolak-balik sini kan? 2018. Tapi kan udah buka ribat kan waktu itu? Belum ya? Ganti dengan kok tasawuf. Oh iya. Ini Al-Bahrul Mawrud. Ini sudah khatam alhamdulillah. Dan ini saya habis baca ini tahun 2016. Itu mimpi ulama-ulama banyak sekali. Jadi setiap kali habis baca ini saya mimpi ulama gitu. Di lantai 2 Darus Sunnah dulu kalau tidur tuh kamar agak angker-angker dikit tuh. Kalau nggak dikecek sama jin, didatengin wali. Serius. Tapi aina tawaqafna, baca dikit lah ya. Masih majzub. Halaman
229. Syarullah juga. Menurut antum aneh sombong nggak? Kalau ya aneh minta ampun sama pada Allah ya. Maaf ya dok ya. Ente kena dikerjain mulu soalnya. Baik. Jadi kemarin kita di dua sembilan belum beres ya. Saya menyebutkan kemarin ada majzub yang tam, itu malamatiyah. Ada majzub biasa. Yang antum kenal sekarang itu majzub. Nah, di kitab ini di sini ada kalimat jangan bersuhbah dengan orang majzub kalau antum adabnya belum bagus. Ya. Di sini dilarang di kitab Imam Sya'rani. Tapi di kitab ini juga di Al-Minan beliau mengatakan saya kalau ketemu orang majzub pasti beradab yang baik, nggak pernah syak dengan mereka. Untuk murid-muridnya beliau melarang bersuhbah, ketemu boleh, tabarukan dengan mereka boleh, ngambil berkah minta doa boleh. Tapi sebaiknya minta doanya pun harus hati-hati. Karena majzub ini dia tidak ada namanya bab takwil. Semua yang dia kalamkan zahir. Bulat-bulat. Sampai yang masyhur saya dapat dari beberapa muridnya atau muhibbinnya Wan Sehon, ada orang minta doa supaya kepala anaknya, otak anaknya encer. Itu masyhur ya. Itu beneran. Ya, Habib Razi juga bilang gitu. Ya beneran, encer beneran. Gimana encernya gimana? Tabrak kontainer. Jadi di orang majzub ini karena mereka majzubul aql, akalnya ketarik karena syiddatul hub ilallah, karena betul-betul kuat cinta kepada Allah, hilanglah kesadaran akliyahnya, maka mereka nggak bisa lagi mentakwil. Mereka sudah asik. Jadi mereka itu kalau diam itu lagi syauq ilallah, lagi rindu banget sama Allah. Kita kalau diam masih rindu makhluk soalnya. Maka kita perlu malu kepada orang-orang majzub ini. Saya malu kepada Allah, ya. Antum harus malu kepada Allah. Diam kita kok masih ingatnya makhluk. Apalagi antum sholat, zikir, mu'alimi yang datang orang muka orang lain kan. Jadi betul-betul harus mulai kita bersihin benar-benar pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang-orang yang majzub itu ada satu kebanggaan pada dirinya yang perlu dibanggakan, yaitu ma'radul muhaddatsin, ranah atau ruang muallimi atau muhaddatsin, dialog ruhani. Ini salah satu keistimewaan wali. Itu di zaman itu disebut sebagai ma'rad. Ma'radnya kan bisa diartikan seminar, tempat tawar menawar, tempat penampilan, tempat satu orang, tapi saya menerjemahkan ranah, ruang, dimensi. Nah, yang pas kalau bahasa kampusnya dimensi dialog ruhani. Di zaman ini teman-teman, bukan lagi menjadi sesuatu yang dirahasiakan. Ini akan menjadi makanan setiap orang yang ingin mengenal ma'rifatullah. Gitu. Maka antum yang baru belajar, nggak mesti bisa baca kitab, harus punya kaifiat untuk bisa masuk ke ma'rad al-muhaddatsin. Bisa berdialog dengan diri sendiri, karena Nabi mengatakan istafti qalbak. Kamu mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Ini kita sebut mulia semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Ya. Makanya wali itu kadang ngomong di hati aja, paham. Cuma untuk bab-bab syariat mesti dikalamkan. Wa ma sifatu, seperti apakah bentuknya? Itu kubbatun min nuril qurbah, seperti kubbah dari nur kedekatan dia kepada Allah. Ya, yang di situ ada arba' tabaqat, ya, 4 tabaqat. Ini sudah kita baca sebelumnya. Kita ulang aja ya. Markhiyun alaihal hijab. Namun terjulurkan kepadanya hijab.
hijab itu yang tadi terjulurkan tertutup, yarfa'ul hijabul awal amamal kubbah. Dengan nur tadi akan tersingkap hijab pertama, sehingga dia merasakan azamatullah. Maka teman-teman, awal antum ditalkin itu hijab terbuka, hijab pertama. Makanya rasanya bergetar gak di kolbu? Kalau nggak waktu istighfar, kalau nggak waktu sholawat, itu pembukaan hijab sebenarnya. Dan masing-masing antum beda-beda ya. Ada yang di istighfar, ada yang di syahadat, ada yang kenanya di syahadat, ada yang kenanya di sholawat, ada yang kena di fatihah. Nah, coba dinikmati aja itu ya. Gimana? Masih ingat gak waktu ditalkin? Yang belum ditalkin ya sabar-sabar ya. Fatabdu lahu azamatullah, maka nyatalah bagi dirinya keagungan Allah. Fataji'ul azamatu fataktanifuhu hatta yatahammala dhalik, thumma yuhmil hatta yaqwiya, thumma yu'adu, thumma tatajalla lahu al-azamah min Allah tabaraka wa ta'ala. Pelan-pelan dia pikul, dia menjadi kuat. Awal-awalnya kalau kena nangis, gitu ya. Lama-lama kolbunya jadi kuat. Karena kuat, jadi rasa itu membuat dia tidak lagi nangis. Jadi orang nangis itu ada tingkatannya. Pertama, nangis takut dosa. Nah, itu paling rendah. Tapi air mata takut dosa kepada Allah itu bisa memadamkan api neraka. Air mata harap rahmat Allah itu bisa menyuburkan teman-teman surga. Ada lagi air mata rindu kepada Allah. Itu membuat hijab-hijab di langit-langit surgawi terbuka. Insya Allah. Ada lagi, itu air mata itu banyak tuh ke atasnya. Jika dulu Ibnu Mubarak meriwayatkan bahwa ada 9 air mata, semuanya ria kecuali 1. Yang 1 itu saya bagi lagi jadi 9. Tuh udah tadi udah berapa tuh? Sampai berapa tuh? Takut, harap rahmat. 2, rindu. 3, 4, bukan rindu lagi, hadroh namanya, air mata hudur di majelisnya Allah, tapi belum lihat Allah. Antum hadir aja di majelisnya, itu udah kayak terharu gitu rasanya. Ya Allah, kok saya masuk majelis ini ya? Itu udah kayaknya nggak tahan, itu udah tinggi tuh. Tadi baru syauq, sekarang udah gabung dengan mereka. Orang-orang yang mereka sudah biasa memandang Allah. Ya. Itu baru hadir, belum duduk. Maka nanti nextnya ada namanya air mata jalsah fi hadratillah. Ya. Duduk dikasih makom sama Allah. Tuh berapa tuh? 5. Loh, berapa lagi nih? Ya, seingat saya aja, sekeluarnya aja. Naik lagi makomnya. Tadi sudah dapat duduknya, sekarang dibukakan tangisan bab tajalli asma was sifat wal af'al. Dibuka itu udah berapa tuh? Udah 3. Terakhir baru Allah bukakan tirai zatnya. Di saat itulah tangis tak berujung, mereka semuanya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertemuan hamba dengan Allah itu bukan melongo begini. Siapa antum berani ngelihat? Itu semuanya sujud. Dan itu tangisannya membuat ruh kembali kepada hembusannya. Itulah yang disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang terakhir itu boleh disebut tangisan ru'yat ba'da tajalliyat, setelah tajalli dan pulang kampung. Seneng gak? Orang udah lama gak pulang kampung tuh pulang, nangis gak? Nangis kita ya. Yang gak punya kampung maaf ya. Tuh udah 9. Alhamdulillah, pas berarti dah. Jadi ada 9 tangis menurut Imam Ibnu Arab dinukil dalam kitab Az-Zuhud. Semuanya adalah riya kecuali 1. Yang 1 itu kita urai jadi 9 lagi. Ya, ada 9 manazil buka. 9 tangga-tangga daripada
tangisan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda nggak Nabi nangis dengan pendosa nangis? Beda nggak? Beda. Orang-orang kayak kita kan pendosa, kita nangis ya karena kita punya dosa kita tangisi. Tapi kalau Nabi nangis, para wali nangis, dia menangisi terharu, rindu sekali. Dan orang-orang yang rindu kepada Allah itu tangisnya sangat dalam sekali. Maka alihkanlah rindumu kepada makhluk, kepada rindu kepada Khalik. Udah lupakan makhluk di hati, buang pelan-pelan. Tapi bukan berarti ente nggak perlu nikah, Priyadi. Kenal lagi deh. Summa tatajalla lahu al-'azama min Allah, summa taji'uhu al-'izma fataktanifuhu fayaqbaluhu Allah wa yarda'. Lalu setelah kuat, Allah mentajallikan lagi keagungannya. Yang tadinya kaget, tadinya jirim, tadinya ahwalnya muncul goyang, teriak-teriak, lama-lama pelan-pelan hilang. Nah, jadi kalau ma'rifat naik, orang nggak akan selama-lamanya dia kalau dapat zikir teriak. Saya dulu awal-awal bab ini, setiap kali tahlil teriak terus, bukan, dan nggak bisa dikendaliin. Afdalu dzikri la ilaha illallah, udah langsung. Awal-awal pingsan, berikut nangis, berikutnya lagi keras, habis itu lembut, begitulah sampai hari ini muter aja rasa itu. Ya. Kalau sekarang keras sedikit langsung mewek ya. Jadi nggak boleh keras-keras amat. Kalau lembut pun kadang-kadang kemudian nangis. Itu sebabnya saya jarang mimpin zikir la ilaha illallah sekarang. Ntar lama kita zikirnya ntar ya. Karena kalau udah asik itu kita lupa dengan segala hal. Taib. Summa taji'ul ismah. Kalau sudah kuat begitu, baru dia dapat penjagaan ismah. Ya, baru Allah kemudian ambil tarik dia, Allah terima dia dan Allah ridhai. Jadi ketika Allah berkalam, kalamnya sahih. Kalam yang dia terima nih sahih, bukan dari waswas syaitan lagi. Ini metodologi beliau ya. Kalau ringkasnya dalam Mu'alimi, dialoglah dengan dirimu yang sejati, bukan dirimu yang bayangan, bukan dirimu yang palsu, bukan dirimu yang jasmani, tapi dirimu yang ruhani. Maka engkau akan mengenal sang penghembus ruh. Nah, itu ringkasnya begitu. Ya, kalau tadi kan kepanjangan tuh. Kenapa? Kolbu masih bisa dinodai. Karena setiap saya lupa kepada Allah itu kolbu langsung ada nodanya. Saya ini emosi, langsung kolbu saya ada nodanya. Saya rese, ganggu orang, langsung kolbu saya ada nodanya. Saya makar kepada orang, nah kolbu langsung ada nodanya. Tapi kalau ruh tidak pernah ternodai, dia cuma ketutup. Yang nutupin noda kolbu itu. Jadi kolbu inilah hijab terakhirnya ruh. Ya. Ruh, sir, lub, fuad, kolbu. Tapi itu semua disebut kolbu. Wa ya'murullahu ar-ruhal amin alaihi salam. Lalu Allah perintahkan, Allah berikan SK kepada Sayyidina Jibril untuk mengumumkan ayunadiya min batshil ars fis samawati birridhan. Diumumkan di bawah aras sana, wahai Jibril, umumkan kepada penduduk langit bahwa aku telah ridha kepada si hamba. Inilah yang disebut viral di langit. Jadi nggak sembarangan ngomong-ngomong masyhur di langit, nggak masyhur di bumi, masyhur di langit. Saya nggak percaya itu. Yang ada kalau udah masyhur di langit pasti masyhur di bumi, kecuali Allah masturkan, dan itu emang ada beberapa wali Allah masturkan, tapi semastur-masturnya wali pasti diviralkan di kalangan wali-wali. Jadi wali kenal sama wali, nggak ada wali nggak kenal sama wali, dan nggak ada tuh wali sindir-sindiran pakai sosial media tuh nggak ada. Wali kalau nyindir langsung pakai kolbunya, kirim langsung, tegur-teguran di sana, debat di alam sana. Kalau nggak datangi, main curiga-curigaan. Ente beneran mursyid nggak? Main curiga-curigaan nggak? Beneran orang torikot nggak? Kok suuzon sama orang? Kitab mana yang ente amalin? Ya,
Kita nih boleh lah banyak-banyak ijazah ya kan, banyak-banyak gelar ya. Tapi untuk apa gelar kalau kitab ini aja gak beres? Antum baca kitab ini, ada kitab dia satu lagi tentang kemursidan. Pasti nggak ada yang berani ngaku mursyid. Itu semua ijazah yang tadi dipampang di atas tuh, emang di atas ada pampang ijazah nggak ada ya? Itu diturunin semua tuh, turunin semua itu. Nggak ada. Oh kalau di kampung saya begitu, kalau udah dapat ijazah taruh di depan. Ya itu memang adat sana, huruf. Semoga nggak ria aja kan? Kan ria ini kan berlapis-lapis. Ya. Dan ciri-ciri orang emang dia seneng sekali dengan ijazah. Apa aja dia omongin, saya ini dapat ijazah. Ujung-ujungnya ijazah. Ya, ijazah itu gak penting. Makom antum gak di ijazah itu. Makom kita adalah di zauq dan ma'rifat yang kita dapatkan. Mau 1000 ijazah, kolektor ijazah, antum gak akan sampai usul kepada Allah dengan ajaztuka at-turuq as-sufiyah kullaha. Aku ijazahkan kamu semua thariqat, termasuk thariqat Azaziliyah. Apa thariqat Azaziliyah? Sombong, belagu, suuzon, masuk ke situ. Qabil tuh ya, salam. Hati-hati ya. Jadi udahlah teman-teman, kita mau dibilang orang apa sesat, biarin aja. Ya. Kalau wali mau wali, ya omongannya bapak wala ya. Tapi kalau walinya wali sosial media, ya ngomongnya di sono aja ya, di alam maya. Ilmu begini ada nggak di Google? Ini mau tanya antum. Ilmu begini ada nggak di Google? Terus kalau mau mengecek kebenaran ilmu ini bisa nggak dicek di Google? Paham maksudnya kan? Cek dulu nih ilmunya Ar-Razi ini ada nggak di YouTube? Muhadasah Mu'alimi, Muhadasah Khidriyah, lah nggak ketemu. Ada ini untuk kitabnya. Ya Allah, ya Allah. Kadang saya gergetan juga, tapi saya minta ampun kepada Allah kalau masih gergetan. Maaf do ya, ente jadi korban mulu do. Dah tua. Allah itu kalau sudah senang sama hambanya, Allah kasih pengumuman, inni uhibbu fulanan, aku jatuh cinta kepada orang ini. Fa'ahibbahu, maka wahai Jibril, cintailah dia. Lalu Jibril turun ke langit ke-7 dan membuat pengumuman, buat status. Jadi Jibril ini punya sosial media langit, alam Jabarut dan Malakut. Jabarut, Facebook Jabarut, ada Facebook Malakut. Apa kata Jibril? Wahai penduduk langit, ketahuilah sang pemilik langit dan bumi mencintai si fulan. Fahibbuhu, maka karena dia mencintai fulan, maka cintailah si fulan. Maka semua penduduk langit menyertakan nama orang ini dalam doanya. Nama yang mana itu? Nama KTP. Nggak laku di sono. Jibril pas turun nganter Nabi ke kota Yasrib. Itu Jibril nggak tahu nama kotanya Yasrib. Bukan nggak tahu, nggak nyebut. Karena dalam bahasa Jibril, ini negeri subur dari zaman masa Banul Jan, masa manusia purba. Madinah itu disebut negeri yang subur, bahasa Arabnya Thayyibah. Padahal nama kotanya Yasrib. Maka antum nih kalau ketemu Jibril, ketemu Nabi Muhammad sekarang, dia nggak akan sebut Indonesia. Dia pasti sebut dengan bahasa Arab lama, negeri Jawi, ya, atau Al-Hind, Asy-Syarq, Aqsal Hind, bahasanya begitu. Dulu negeri ini disebut Hind atau Jawi. Dua itu aja. Kalau nggak Hind Jawi. Kalau ngikutin Syekh Abdul Rauf dulu ketika laporan kepada Syekh Ibrahim Al-Qurani, Syekh Ibrahim mengatakan Al-Jawiyun, ashabi Al-Jawiyin, saudara-saudaraku orang-orang dari Bani Jawi, dari Nusantara. Disebut Jawi. Ini malaikat nih turun, dia nggak pakai alamat GPS yang dibuat Yahudi itu. Dia punya alamat sendiri, dia punya GPS langit. Maka istilah dia di sana terhadap nama-nama di bumi tidak sama dengan istilah kita. Jadi, antum nih dikenal di sisi Allah bukan dengan nama KTP. KTP kan baru ada sekarang, itu bid'ah itu. Ya.
Dulu nggak ada nama KTP. Dulu orang setiap kali pulang haji bawa nama baru. Muhammad Darwis, pulang-pulang namanya Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ya kan? Dulu ada Syekh siapa gitu, pulang-pulang ganti nama. Itulah tradisi penamaan. Nama walayah atau nama ruh. Itu dari dulu sudah ada tradisi itu. Ya. Jadi yang saya bahas tentang nama ruh itu bukan ilmu baru. Itu tradisi lama yang pernah dilestarikan orang dahulu. Terus nama antum berubah menjadi nama aneh-aneh. Musa Wardi. Musa masih oke. Wardi apa artinya? Oh, Mawar. Zul Asfi masih oke. Yang lucu ini nih, dokter ini. Al-Domi. Itu alif lam terus do. Atau al-dommi. Lain lagi artinya. Ad-dommu wal wat'u. Kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Kan pakai do, al-dom. Nama ente Apriyadi. Itu nggak dikenal malaikat Apriyadi. Iya. Kalau Rokin kan ruku terus dia. Ada yang lucu lagi nih, pengantin baru, Hengki, ya nggak? Gimana cara manggilnya? Ya Hengki, kan gitu loh. Nggak, nama dia ada nama walayah namanya. Nama walayah itu pasangannya adalah Al Asmaul Husna. Asmaul Husna. Maka ketika Nabi mengatakan Ahabul Asma ilallah Abdurrahman, itu nama walayah. Nama yang paling disukai si Allah adalah nama Abdurrahman. Disukai Allah wali, itu dia. Paham? Ya. Jadi ada nama walayah. Lalu Nabi mengatakan, Ana Muhammad, itu nama fisik. Ana Ahmad, itu nama ruh. Ana Mahi, itu nama tugas. Ana Aqib, itu status beliau, menghapus, menutup. Ini belum menyebutkan nama-nama yang beragam. Nah, masing-masing antum ini ada beberapa nama di dalam diri. Jadi kita punya nama. Nggak usah jauh-jauh lah nama fisik aja. Hengki kalau di kampung nyebutnya apa? Hengki. Kalau di sekolah? Abu Daud. Itu kan. Ada dua kan? Nyampe di madrasah dipanggil Ustadz, ya kan? Nyampe di majelis dipanggil Buya. Sama seseorang dipanggil Abang. Yang ono manggil Mas. Mas Hengki. Ya. Ada yang manggil Kiai Hengki kan? Itu udah beda-beda. Nyampe di kampus dipanggil dosen. Pak dosen. Itu nama. Kalau punya jabatan ketua, itu nama semua. Jenderal gitu. Nama semua tuh. Kita hidup tuh cari nama. Antum supaya bisa ngajar di S3, nama yang harus didapat depan apa? Doktor. Bisa nggak tamatan SD ngajar di S3? Nggak bisa, karena harus cari nama dulu. Itu baru ngajar di kampus alam nyata. Dimana antum mau ngajar di alam sono? Nabi Adam kan langsung jadi rektor surga kan? Yang ngajar langsung Allah, wa 'allama Adam asma loh. Kullaha. Jadi semua nama-nama ada pada diri Nabi Adam. Kira-kira begitu ya. Sudah mau jam 9. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang disebut viral di langit, lalu viral di bumi. Fayudha'u lahul qabul fil ard, sehingga dia diterima di bumi. Jadi siapapun yang sudah viral di langit pasti dia akan dicintai oleh makhluk di bumi. Kebanyakan makhluk tentunya. Tentu makhluk yang di kolbunya tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki. Tapi kalau di kolbunya ada iri, dengki, walaupun seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib, seorang sayyid, seorang syekh, doktor, profesor, kalau di kolbunya ada penyakit itu, dia nggak akan ridho. Karena pada dasarnya dia bukanlah manusia, dia adalah syayatinul ins. Dia itu setan tapi tubuhnya manusia. Karena iri dengki itu bukan manusia, itu setan. Adam tidak pernah iri dengan iblis. Ayyuhabanu Adam kunu ka Adamah. Ya. Wahai turunan Adam, jadilah seperti Nabi Adam. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau ada lagi yang mengkritisi saya, silakan disampaikan ya. Nanti kita tanggapi. Dan jika salah ya kita minta ampun kepada Allah.
Tapi kalau saya merasa saya punya hujah, saya akan pertahankan. Jika tidak ya insaf, kita akan mengaku salah ya. Dan gak berat kok mengaku salah itu. Kok Allah aja mudah, apalagi kepada makhluk ya. Nasallallahu alfa wal afiyah lana wa liwalidina wal hadirin wal hadirat wal muridin wal muhibbin wal muhsinin wa li jamil muslimin simatil ahya minhum al-Fatihah. Ya ya. Syaratul ladzina an'amta 'alaihim wal dhalin. Amin. Syukran ala ihtimamikum. Nakhtatim bis salati ala nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika